Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang hal di mana hal ini merupakan salah satu mansubatul asma atau isim-isim yang mansub. Al-halu, hal, ismun yudkaru libayani hayatil fa'ili awil maf'uli bih. Hal itu adalah isim mansub yang berfungsi untuk menjelaskan keadaan fa'il atau maf'ul bih hina husulil fi'li, ketika terjadinya suatu perbuatan. Mislu, contohnya, ja'a Muhammadun rokiban. Muhammad telah datang dalam keadaan berkendaraan. Nah, rokiban ini merupakan hal yang menerangkan keadaan fa'il, yaitu Muhammad, di mana Muhammad ini datang itu dalam keadaan berkendaraan. Shola aliyun jalisan. Shola fi'il, aliyun fa'il, jalisan merupakan hal. Ali telah sholat dalam keadaan atau sambil duduk. Nah, hal ini biasa diartikan dengan sambil atau keadaan, karena hal ini menerangkan fa'il, yaitu menerangkan Ali ketika sholat beliau sambil duduk. Akalal waladu qa'iman. Anak laki-laki itu telah makan sambil berdiri. Wa alamatuhu an yaslu wuku'uhu, dan untuk mengetahui atau tanda hal, maka pergunakan lafadz yang sekiranya tepat terjadinya jawaban sebagai jawaban li kaifa, yaitu bagi yang bertanya kaifa, bagaimana. Nah, seperti contoh di atas, ja'a Muhammadun rokiban. Muhammad telah datang dengan berkendaraan. Maka jika ada yang bertanya bagaimana Muhammad datang, maka hal ini sebagai jawabannya. Muhammad datang dalam keadaan berkendaraan. Wasartul hali an yakuna nakirotan wa an yakuna sohibuhu ma'rifatan. Adapun syarat hal itu keadaannya itu harus nakiroh, wa an yakuna, dan keadaan sohibuhu, sohibnya itu atau pelakunya itu ma'rifatan, harus dalam keadaan ma'rifah. Nah, seperti contoh yang tadi, ja'a Muhammadun, ini ma'rifah, rokiban nakiroh. Shola aliyun jalisan. Ali pelakunya adalah ma'rifah, jalisan nakiroh. Akalal waladu qa'iman, al waladu sohib hal atau sebagai pelaku, ini dalam keadaan ma'rifah, qa'iman ini sebagai hal nakiroh. Al-halu, pembagian hal. Nah, ini hal ini terbagi kepada dua, ada mufrodatan secara mufrad dan murokkabatan, yaitu hal yang terdiri dari jumlah, baik jumlah ismiyah atau fi'liyah. Nah, contoh hal yang terdiri dari mufrad atau hal mufrad, yaitu terdiri dari kalimat tunggal, ya, baik mutsana ataupun jama'. Contohnya, sholal waladu jalisan. Anak laki-laki itu telah sholat sambil duduk. Nah, ini adalah berupa mufrad. Sholal waladani jalisaini. Dua anak laki-laki itu telah sholat sambil duduk.
Sholal awladu jalisina. Anak-anak laki-laki itu telah sholat sambil duduk. Nah, ini kita harus memperhatikan bahwa jika sohibul halnya itu berupa mufrad, maka halnya juga harus mufrad. Jika sohibul halnya mutsana, maka halnya juga harus mutsana. Dan jika sohibul halnya jama, maka halnya pun harus jama. Contoh yang selanjutnya, sholatil bintu jalisatan. Anak perempuan itu telah sholat sambil duduk. Nah, jika sohibul halnya mu'anas, maka halnya pun harus mu'anas. Sholatil bintani jalisataini. Dua anak perempuan itu telah sholat sambil duduk. Sholatil banatu jalisatin. Anak-anak perempuan itu telah sholat sambil duduk. Contoh hal yang berupa murokab atau jumlah. Ja'al waladu yabki. Anak laki-laki itu telah datang sambil menangis. Nah, yabki ini merupakan hal, tapi hal ini berupa jumlah fi'liyah. Ja'a aliyun yamshi. Telah datang Ali sambil berjalan. La tashrob wa anta qaimun. Janganlah engkau minum sambil berdiri. Nah, hal dalam jumlah ini adalah wa anta qaimun, yaitu jumlah ismiyah. Qaidah atau rumusan yang pertama, kullu jumlatin waqa'at ba'dan nakirati fahiya sifatun. Setiap jumlah yang terletak setelah nakirah, maka dia itu berupa sifat. Nah, jadi bukan hal. Mislu seperti au waladin sholihin yad'u lahu, atau anak soleh, anak yang soleh yang berdoakan kepadanya atau kepada kedua orang tuanya. Nah, kalimat yad'u lahu di sini bukanlah hal, karena sebelumnya atau sohibnya atau pelakunya merupakan nakiroh waladin. Nah, sehingga yad'u lahu ini adalah sifat. Yang kedua, kullu jumlatin waqa'at ba'dal ma'rifati fahiya halun. Setiap jumlah yang terletak setelah ma'rifah, maka dia itu hal. Seperti ja'a al-waladu yabki. Telah datang anak laki-laki itu sambil menangis. Nah, kalimat yabki ini adalah hal, sebab sohib halnya atau subjeknya adalah berupa ma'rifah al-waladu. Ini tanda ma'rifahnya ada alif lam. Ini ketentuan-ketentuan hal. Pada umumnya hal dibentuk dari isim fa'il atau isim maf'ul. 2. Hal biasanya diterjemahkan sambil atau dalam keadaan. 3. Hal sendiri dari isim nakiroh. Sedangkan sohib hal atau fa'ilnya harus terdiri dari isim ma'rifat. Jika keduanya nakiroh atau ma'rifat, maka keduanya menjadi sifat. Seperti la tasrob ma'an haron. Janganlah engkau minum air yang panas. Nah, kalimat haron ini merupakan sifat, sebab sebelumnya nakiroh atau kedua-duanya nakiroh. Ma'an haron. Ini kedua-duanya nakiroh. Maka haron ini adalah sifat. La tasrobil ma'al harro. Janganlah engkau minum air yang panas. Al-harro di sini juga merupakan sifat, bukan hal. Sebab sohma'a itu adalah ma'rifah.
al-harro juga ma'rifah. Yang kelima, hal harus selalu mengikuti sohibul halnya, baik dalam keadaan mudakar atau mu'annasnya, baik dalam keadaan mufrad, musanna atau jamaknya. Seperti contoh yang di atas. Nah, seperti contoh ini. Solal waladu jalisan. Jalisan mudakar sebab sohib halnya mudakar al-waladu. Nah, sedangkan contoh ini sholatil bintu jalisatan. Jalisatan mu'anas halnya sebab sohibnya berupa mu'anas, anak perempuan. Nah, contoh yang kedua, sholal waladani jalisaini. Al-waladani sohib halnya berupa mutsana, maka halnya pun harus mutsana, jalisaini. Begitupun yang jamak al-auladu, maka halnya ini harus jamak, jalisina. Nah, untuk lebih memahami materi tentang hal, silakan kerjakan latihannya. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Contoh yang pertama, Nurhayati minum sambil duduk. Maka bahasa Arabnya Saribat Nurhayati jalisatan. Saribat ada tak sukun karena fa'ilnya adalah dan halnya pun harus mu'annas, jalisatan, sebab sohibul halnya berupa mu'annas, yaitu Nurhayati. Silahkan kerjakan latihan selanjutnya.